Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahru Rozi selaku dosen mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam, dan yang saya banggakan teman-temanku semua kelas MPI 1B. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filosofi Kontrol Pendidikan Islam. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan bersama rekan saya Dewi Ayu Puspitasari sebagai pemateri kedua. Langsung saja yang A, pengertian pengawasan kontrol pendidikan Islam. Pengawasan atau kontrol pendidikan atau biasa dikenal dengan supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision mempunyai arti melihat. Maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Berikut adalah beberapa pengertian pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dari pegawai sekolah lainnya di dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua menurut Suharsini Arikunto, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar dengan baik. Sedangkan menurut Mot Pidarta, pengertian supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan itu ada 3. Yang pertama pengawasan intern dan ekstern. Yang kedua pengawasan preventif sebelum kegiatan dilaksanakan dan represif setelah kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga pengawasan aktif, dekat, dan pasif. Yang pertama pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan ataupun lembaga di dalam lingkungan tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar lembaga atau badan atau instansi tersebut. Sedangkan pengawasan preventif dan represif, pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan dalam organisasi. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif, dekat, dan pasif. Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti. B. Fungsi pengawasan atau kontrol pendidikan. Yang pertama adalah mencegah penyimpangan program. Program pendidikan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan yang overall harus membuahkan hasil sesuai dengan yang dicapai tujuan yang telah dulu ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan keuletan kerja. Dengan menerapkan kontrol dalam pendidikan, berarti juga menerapkan fungsi pengawasan kerja yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja. Yang ketiga, memperoleh feedback atau umpan balik. Lewat kontrol manajemen yang dilakukan, maka administrator pendidikan yang melaksanakan kontrol akan memperoleh pengalaman dan penemuan-penemuan kasus yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dilakukan penyempurnaan kegiatan kontrol. Yang keempat, mengajar secara mendidik. Pengawasan juga berfungsi sebagai penerapan. Dengan kontrol administrator, pendidikan menerapkan secara langsung dan tidak langsung, secara efektif dan efisien, ajakan yang bersifat mendidik kepada para personil program untuk memahami untuk maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, atau kelima, mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan. Pengawasan berfungsi untuk mengukur seberapa jauh program yang sudah ditentukan telah tercapai.
maka akan dapat dilakukan proses peningkatan pada tindak lanjut program manajemen selanjutnya. Fungsi kontrol atau pengawasan pendidikan sangat penting, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan dan hasil yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Fungsi kontrol pendidikan tetap mengacu dalam tiga hal, yakni berfungsi sebagai sensor, komparator, dan aktivator. Pada fungsi sensor, kontrol pendidikan itu mendayagunakan rencana pendidikan sebagai ukuran yang dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan suatu rencana pendidikan. Pada fungsi komparator, bermaksud membandingkan antara hasil pengukuran dan perencanaan pendidikan yang telah dikembangkan sebelumnya. Fungsi aktivator dimaksudkan untuk mengarahkan tindakan manajerial bila mana terjadi suatu perubahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Dengan demikian, fungsi-fungsi tersebut erat kaitannya dengan kelancaran jalannya roda organisasi pendidikan dan ketercapaian hasil pelaksanaan sistem pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi Ayu Puspitasari. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ulyanti. C. Langkah utama dalam mengontrol pendidikan Islam. Langkah pertama, menetapkan standar atau establishing standard. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini dapat juga disebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja pendidik. Langkah yang kedua, mengukur kinerja atau performance measurement. Langkah kedua dalam fungsi pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Langkah yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Comparison of actual and standard performance. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Langkah keempat, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Taking corrective action. Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. D. Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kontrol pendidikan Islam. Faktor pendukung peningkatan kontrol pendidikan. A. Adanya sarana dan prasarana yang mencukupi. Adanya sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung yang sangat penting dan berguna untuk meningkatkan pembelajaran Islam bagi para peserta didik, serta memudahkan pendidik dalam melaksanakan kontrol pendidikan yang diterapkan. Yang B. Dukungan pendidik dan tenaga kependidikan. Semangat kebersamaan antar sesama pendidik di sekolah sangat diperlukan untuk menguatkan semangat pendidik itu sendiri yang kemudian berdampak positif pada proses pembelajaran yang dilaksanakan. Begitu pula dalam melaksanakan kontrol pendidikan akan lebih mudah karena dapat berbagi pengalaman antar sesama pendidik. Yang C. Adanya dukungan penuh dari pemimpin. Dukungan penuh dari pemimpin sangatlah penting sebagai kebijakan penuh kepada seluruh peserta didik dalam menjalankan kegiatan dalam lingkungan pendidikan. Yang D. Peserta didik. Ini juga merupakan bagian terpenting dalam faktor pendukungnya, yaitu adanya kesadaran belajar yang tumbuh dari dalam diri peserta didik sendiri untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Tanpa kesadaran ini, peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dukungan orang tua. Motivasi hidup tidak hanya diberikan oleh pihak sekolah saja, melainkan juga dari pihak orang tua. Karena setelah sampai peserta didik di rumah, mereka belajar di bawah tanggung jawab orang tua mereka. Selain faktor pendukung di atas, ada juga beberapa faktor penghambatnya, seperti faktor orang tua yang kurang mendukung dan lingkungan yang tidak kondusif.
Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.